Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Nah, gimana nih? Setelah mengikuti video yang pertama, saya yakin teman-teman udah mulai penasaran nih, bagaimana cara kita melakukan pembukuan perpajakan yang benar di dalam akuntansi, ya. Nah, sahabat muda semua, kita sekarang masuk ke dalam topik bagaimana membedakan antara perbedaan temporer dan perbedaan yang permanen. Artinya perbedaan temporer itu biasanya disebabkan karena pemilihan dari sebuah estimasi tertentu yang berbeda. Misalkan dari sisi penyusutan untuk pajak, misalkan masa penyusutannya akan berbeda dengan akuntansi untuk jenis-jenis aset tertentu, ya. Maka itu akan menyebabkan perbedaan sementara di awal-awal. Karena pada akhirnya nanti akan menghasilkan laba yang sama di akhir tahun, di akhir kepemilikan aset tersebut, gitu ya. Masa manfaat aset tersebut. Sementara kalau perbedaan permanen artinya yaitu akan beda selamanya gitu loh. Tidak berlalunya dan waktu pun akan beda selamanya. Contohnya apa? Kayak tadi ini ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yaitu ya akan beda selamanya. Atau penghasilan yang dikenakan PPh final, itu pasti akan menjadi beda tetap antara perusahaan, antara perhitungan akuntansi dengan perhitungan fiskal. Atau juga dari sisi beban. Ada beban yang deductible expense menurut perusahaan, belum tentu deductible expense menurut pajak, sehingga itu akan menjadi beban perbedaan yang permanen. Contohnya apa? Kayak tadi sumbangan, ya. Sumbangan itu nggak bisa dihitungkan sebagai pengurang, gitu kan, ya. Nah, tapi kalau zakat sekarang udah bisa zakat, ya. Oke, sahabat, coba kita lihat tayangan berikut ini. Apa sih perbedaan tetap? Ya, perbedaan tetap itu intinya, maaf, perbedaan pengakuan pajak yang terjadi karena terdapat pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersil. Jadi kan terkait pendapatan dan biaya atau beban itu diakui oleh komersil, tetapi tidak diakui menurut aturan perpajakan. Begitu sebaliknya, ada pendapatan yang diakui oleh pajak, beban diakui oleh pajak, tapi tidak diakui oleh akuntansi komersil, gitu ya. Nah, contohnya apa nih yang beda permanen? Jadi nggak bisa otak-atik, ini pasti akan selalu beda, ya. Satu adalah penghasilan yang menurut akuntansi itu diakui sebagai penghasilan, tetapi menurut ketentuan perpajakan itu tidak bisa dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak, ya. Jadi sebenarnya bagi perusahaan ini malah enak dia. Menurut kita nih objek pajak, tapi menurut pajak justru bukan objek pajak, ya. Contohnya apa? Ini dividen yang diterima oleh suatu perseroan suatu batas yang menjadi wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Jadi ini kayak penyertaan modal dengan metode ekuitas gitu ya. Kalau dapat dividen, yo bagi apa namanya akuntansi komersil bisa diakui sebagai pendapatan, tapi bagi si aturan perpajakan itu nggak bisa sebagai penghasilan yang kena ataupun sebagai objek pajak, ya. Lalu apalagi penghasilan yang menurut akuntansi komersil diakui sebagai penghasilan, tetapi sebenarnya menurut ketentuan perpajakan ini telah dikenakan PPh final. Nah, ini contohnya yang betul, ya. Kalau sudah dikenakan PPh final kan nggak bisa lagi dihitung dalam penghasilan kena pajak, ya. Nah, ini ada banyak, ya, teman-teman nanti bisa lihat lagi buku-buku perpajakan, ya. Contohnya sini penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto dari SBI, Sertifikat Bank Indonesia, karena sudah dikenakan PPh final, ya. Kemudian penghasilan atas diskonto ini surat berkendaraan negara kalau teman-teman beli SPN, ya, karena di kita kan ada SBN, ada SPN, ya. Kemudian penghasilan berupa bunga obligasi, ya. Nah, obligasi apa aja, ya, termasuk obligasi pemerintah berarti ini, ya. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian. Nah, kalau dapat undian dikenakan PPh berapa tuh? 20 atau 25%, ya. Penghasilan dari penjualan saham di bursa efek, kemudian dari transaksi pengalihan hak atas tanah, ya, ini PPh dari apa namanya kalau kita jual tanah atau bangunan kita, ya, sudah dikenakan PPh final. Nah, biasanya sekitar 1% kalau nggak salah, ya, sekarang, ya. Kemudian penghasilan dari jasa konstruksi ini juga sudah final, dari usaha real estate, kemudian sewa tanah bangunan, dan penghasilan dari dividen yang diterima orang pribadi. Nah, itu adalah telah dikenakan PPh final. Jadi yang J itu adalah dividen yang diterima di orang pribadi, ya. Sementara yang di atas tadi adalah dividen dari perusahaan yang kita punya penyertaan modal 25% atau lebih. Ini beda, ya. Nah, ini terkait penghasilan, ya. Ini artinya penghasilan ini tidak bisa lagi nih diakui sebagai penghasilan atau perhitungan dalam penghasilan kena pajak karena sudah dikenakan PPh final. Jadi pajak ini fair di sini, ya.
Nah, kemudian bagaimana kalau dari sisi expense atau biayanya ini? Menurut akuntansi diakui sebagai beban, karena beban itu kan nature-nya atau sifatnya adalah mengurangi penghasilan bruto, sehingga mengurangi penghasilan bruto itu mengurangi laba kan ya, mengurangi pajak juga. Tapi menurut ketentuan perpajakan justru malah tidak bisa dibebankan dalam pengurang penghasilan bruto. Antara lain apa? Ini. Misalkan biaya-biaya yang digunakan itu untuk memperoleh penghasilan yang sebenarnya penghasilan itu bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Jadi kalau penghasilan berkaitan dengan non objek pajak dan berkaitan dengan aspek di luar atau terkait dengan penghasilan setelah dikenakan PPh final, ada biaya-biayanya sudah nggak bisa lagi dibebankan ya. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang kira-kira apa nih teman-teman paling tahu ya. Pemberian bentuk natura itu non tunai istilahnya. Kemudian ada sanksi di bidang perpajakan berupa denda, bunga maupun kenaikan ya. Namanya juga sanksi yang nggak boleh juga diakui sebagai beban ya, karena sanksi atas pelanggaran perpajakan kan ya. Kemudian sumbangan ya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian biaya-biaya lain yang itu misalkan biaya-biaya entertainment ya. Kalau biaya entertainment tertentu itu perlu supporting dokumen gitu ya, atau syarat daftar nominatif ya. Kalau nggak ada syarat daftar nominatifnya ya nggak bisa dibebankan di dalam deductible expense. Ini yang menyebabkan memang akan selalu beda antara perhitungan laba menurut akuntansi dan menurut pajak ini ya, dari sisi penghasilan dan dari sisi biaya. Oke. Di slide berikutnya teman-teman. Nah, bagaimana dengan perbedaan temporer? Nah, perbedaan temporer ini lebih disebabkan karena perbedaan antara accounting base, yaitu nilai buku yang tercatat menurut akuntansi, maupun tax base, nilai buku menurut catatan pajak. Ya. Nah, perbedaan tersebut sifatnya sementara, karena nanti toh ujung-ujungnya akan berakhir di periode tertentu akan menghasilkan angka yang sama, gitu ya. Nah, di sini akan muncul namanya beban atau kerugian yang telah diakui dalam menghitung laba komersil, tetapi baru diakui dalam menghitung penghasilan kena pajak saat realisasi. Ya, misalnya kalau ada pembentukan dana cadangan, kemudian biaya cadangan garansi dan lain sebagainya itu kan berkaitan sama estimasi gitu ya. Itu kan berkaitan dengan professional judgment dari perusahaan. Sehingga bisa jadi memang judgment perusahaan itu berbeda dengan tax base dari DJP gitu ya. Kemudian beban atau kerugian yang diakui atau dibebankan lebih cepat dalam menghitung penghasilan kena pajak dibandingkan dengan pembebanan untuk pengurangan laba komersil. Jadi misalkan beban penyusutan tadi ya, untuk aset tertentu itu kita beda dengan pajak ya. Itu bisa jadi menyebabkan depreciation expense-nya sangat beda antara akuntansi dengan perpajakan. Kemudian sewa guna usaha, dana opsi dan lain sebagainya ya. Nah, terkait beban penyusutan teman-teman semua itu secara garis besar dampak beban penyusutannya apa sih terhadap pajak tangguhan akan dibagi menjadi 3. 1, beban penyusutan yang timbul akan mempengaruhi pajak tangguhan ya, karena memang 100% merupakan perbedaan temporer. Misalnya beban penyusutan mesin produksi ya. Itu kan ininya beda ya. Kalau nggak salah di pajak itu maksimal berapa 4 tahun ya disebutkan ya. Kalau di akuntansi kan bisa lebih dari 4 tahun gitu ya. Kemudian hanya 50% beban penyusutan yang merupakan perbedaan temporer dan akan mempengaruhi pajak tangguhan, sedangkan yang 50% merupakan perbedaan tetap. Misalnya apa? Kendaraan sedan yang dibawa pulang dan HP yang digunakan karyawan. Nah, ini kan hybrid gitu ya. Karena kendaraan itu kan aset tetap perusahaan, tapi kalau dibawa pulang oleh karyawan berarti kan dalam bentuk natural ya. Kenikmatan dalam bentuk natural diberikan kepada karyawan. Apakah itu bisa dibebankan? Enggak. Ya, jadi 50-50 ya. Atau HP yang digunakan karyawan. Kalau disusutkan oke, tapi kan nggak bisa disusutkan semua karena sebagian itu merupakan beban kenikmatan dan bentuk natural kepada karyawan ya. Kemudian yang C, semua beban penyusutan yang timbul tidak berpengaruh pada pajak tangguhan karena beban penyusutan dianggap sebagai perbedaan tetap. Nah, ini kalau sepenuhnya dianggap sebagai perbedaan tetap, maka justru beban penyusutannya memang tidak bisa dianggap sebagai beban perusahaan, sehingga ini menimbulkan permanent difference. Ya. Nah, pendapatan atau keuntungan tertentu diakui sebagai penghasilan pada saat diterima ya untuk tujuan fiskal ya. Sedangkan untuk tujuan akuntansi diakui secara proporsional melalui proses amortisasi. Ya ini ya. Beda temporer lagi ini karena ada pendapatan keuntungan itu karena pajak kan yang penting pada saat diterima ya, maka dia bisa diakui semua. Tapi kalau bagi akuntansi kan bisa diakui secara proporsional melalui proses amortisasi hingga dia akan menjadi beda temporer gitu ya.
Kemudian pendapatan atau keuntungan tertentu yang telah diakui dalam menghitung harga komersil nih. Tetapi dalam menghitung PKP baru diakui di masa mendatang. Misalnya penggunaan equity method untuk investasi di perusahaan asosiasi. Ya. Ini juga menjadi perusahaan asosiasi atau anak perusahaan ya, menjadi salah satu kunci penting di dalam perbedaan temporer ya. Nah, teman-teman semua, yang namanya perbedaan temporer itu nanti akan menimbulkan pajak tangguhan. Baik nanti pajak tangguhannya berupa aset maupun pajak tangguhannya berupa liability. Tergantung ya. Nanti yang positif atau yang negatif yang mana ya. Kalau selisih antara ini perbedaan temporer ini ternyata positif, maka berarti kan akan ada aset pajak tangguhan, sehingga kita seolah-olah membayar pajak yang lebih banyak di awal-awal. Tapi kalau liability tangguhan, berarti kita bayar pajak lebih sedikit di awal-awal. Ya, nanti ujung-ujungnya akan sana. Itu namanya perbedaan temporer. Nah, demikian ya teman-teman. Ini video yang kedua berkaitan dengan perbedaan antara permanent difference dan temporary difference dalam aspek perpajakan. Nah, mudah-mudahan setelah video yang kedua ini teman-teman sudah mulai kebayang ya big picture-nya bahwa kita akan masuk ke dalam dunia rekonsiliasi fiskal gitu ya, menghitung laba menurut otoritas fiskal. Oke, jangan kemana-mana, sahabat muda. Kita akan kembali dalam video yang ketiga nanti berkaitan dengan koreksi fiskal. Salam sehat buat sahabat muda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.